Masih bersama Babinsa. 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 Kalian semua mendengarkan Babinsa. 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 Masih bersama Babinsa. 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 Oke, terima kasih banyak Pak Rocky buat pembahasan buku pertamanya nih. Menarik banget soal creativity. Nah, kita masuk ke buku kedua, ada The Bomber Mafia. Buku apa sih Pak, Bomber Mafia Bomber ini? Mafia, oke. Ini buku yang ditulis Malcolm Gladwell. Dia juga salah satu istilah prolific author ya. Dia nulis banyak banget Outliers dan seterusnya, itu menarik bukunya. Tapi ini agak spesial karena baru pertama kalinya Malcolm Gladwell nulis buku tentang sejarah. Sejarah, dan dia cerita di depan bahwa dia itu ternyata obses juga untuk pesawat gitu kan. Dia suka pesawat. Nah, Bomber Mafia ini menariknya adalah dia itu ambil setting di Perang Dunia II. Kemudian bagaimana, tapi tidak tentang cerita perangnya ya, tapi lebih kepada bagaimana inovasi pada saat itu diterima kemudian menjadi outputnya adalah Perang Dunia menang oleh Amerika di Jepang itu. Jadi ceritanya dari munculnya pesawat ke perang, kemudian ke kemenangan Amerika di Jepang. Dan storyline seperti itu. Gitu. Kenapa diksi dari judul ini menggunakan Bomber Mafia gitu? Okay. Gimana sih Pak? Kenapa sih gitu? Kayak kan agak sedikit stigmanya negatif Iya, ya, Bomber Mafia. Mafia, gitu. bomber pula ya. Ya, mafia. Menarik juga ya. Bisa jadi ya, ini saya juga coba menduga ya dari cara dia menggunakan adalah karena pada saat itu gini, kalau kita mungkin saya flashback dikit ya, perang ya. Perang itu sebelum ada pesawat gimana sih dilakukannya? Kan ya angkatan darat katakan ya, tentara itu kan, mereka ada pasukan dua kubu ketemu ya, datang kemudian perang bunuh-bunuhan, kemudian yang yang bertahan menang gitu kan ya. Tradisional seperti itu. Tapi kemudian muncul teknologi pesawat. Ya, teknologi pesawat muncul kemudian oleh ya para ahli perang gitu kan, mereka kemudian mikir tunggu dulu, kalau ya perang itu tujuannya apa sih? Gitu. Mungkin saya bertanya, tujuannya perang apa? Tujuannya perang apa? Kemenangan pasti. Oke, menang. Oke. Mungkin punya kuasa atas satu perebutan sesuatu menguasai, gitu. Sesuatu ya. Kalau perang itu ada tujuannya menang ya, untuk menguasai sesuatu, perlukah orang mati banyak? Harusnya nggak usah. Tapi yang terjadi dengan perang yang sebelum ada pesawat ya kan, tentara itu saling tempur tuh, banyak yang mati gitu kan ya, bom-bom dan seterusnya ya, tembak-tembakan mati. Kalau ada waktu itu muncullah ide kalau kemudian pesawat itu bisa terbang melintasi batas negara, terus dia bisa menghancurkan titik-titik kritis dari satu negara, kan nggak ada yang mati. Jadi ya dalam arti gini, yang mati akan lebih sedikit daripada kalau harus ketemu darat ya, bunuh-bunuhan gitu. Nah, itu yang kemudian jadi ide gila waktu itu. Nah, ide gila ini dihadapkan sebagaimana inovasi pada umumnya. Anda punya ide di luar kebiasaan, Anda tuh dianggap aneh. Dan waktu itu hanya kelompok kecil yang punya paham ini. Dan ini kemudian disebut mafia, ibaratnya karena orang-orang yang eksklusif gitu ya, punya kegilaan yang di luar kebiasaan, kemudian ini jadi ini mafia nih, orang ini mafia. Nah, itu yang mungkin asal mula katanya. Oke. Berarti pada intinya Bomber Mafia itu adalah grup militer dan strategik militer gitu lah ya Pak ya. Strategis militer. Dan beberapa tokoh yang sangat menonjol di buku ini Pak, itu ada Curtis LeMay dan Haywood Hensel. Kira-kira bagaimana tuh Pak peran mereka dalam inovasi teknologi dan proses strategi baru ini? Oke. Saya jujur kalau dari sisi peran masing-masing orang juga lupa gitu, karena banyak banget tokohnya di sini. Jadi mungkin lebih enak kita lihat adalah aliran dari sisi gimana sih munculnya ide ini loh ya, bombernya ini. Jadi tadi ya, melanjutkan dari tadi kan, jadi dua orang tadi ya, Haywood Hensel dan Curtis LeMay, mereka itu memang yang kemudian saya believer ya, mereka yang
mengendarai pesawat itu kemudian mengebomnya. Jadi si Lemay itu yang dia jalan ke lapangan naik pesawat kemudian ngebom. Dan salah satu yang kemudian jadi pimpinan dari yang lain gitu ya. Nah, ide yang tadi tampaknya sederhana. Oke, kalau kita bisa ngebom dengan ya titik kritisnya kemudian hancur, kita menang. Ketika dicoba nggak segampang itu. Ya, bayangkan Anda dari 40.000 kilometer di atas kemudian ya ngebom gitu, Anda punya kecepatan jatuhkan bom. Itu di mana titik jatuhnya gitu loh. Harus presisi. Gimana tahu ya. Ini ya banyak banget faktor gitu kan. Jadi meskipun Anda punya teori seperti itu, praktiknya ya bom itu baru mungkin ya titiknya di mana, jatuhnya di mana. Jadi bahkan banyak data di sini dia bilang dari sekian ratus bom yang mendarat ya, nyerempet sasaran itu mungkin hanya beberapa 1-2 gitu. Jadi it's not the success gitu. Berarti idenya brilian tapi eksekusinya tanda tanya besar. Nah, mereka berdua ini yang jadi garda depan ya dalam gimana sih kita itu bisa mengeksekusi itu. Nah nanti akan ada ya berbagai dinamika lah untuk gimana kemudian inovasinya ya. Berarti kita butuh teknologi untuk bisa ngeker ya, lihat bawah itu ya supaya bisa ngedrop gitu kan gimana dan seterusnya. Ini dibahas di sini. Gitu. Sebelum tadi Bapak jelasin tentang bagaimana cara lama mereka perang dan cara baru. Saya mengingat nih Pak, Bapak pengampu dosen teknologi operation gitu. Di sini ada konsep disrupsi teknologi. Kira-kira ini bagian dari disrupsi teknologi itu sendiri nggak sih Pak? Oke, makasih ya. Ini kita sangkutkan ya dengan itu. Bisa dikatakan ya dari sisi fenomenanya mirip ya. Jadi ada teknologi lama yang sudah dipakai umum dan ada yang baru kemudian dia mendobrak dominasi yang tadi angkatan darat perang itu kan ya, teknologi darat. Itu iya dari sisi itunya, tapi di sisi lain juga ada tantangannya nih bahwa ini sukses rate-nya itu masih sangat rendah. Gitu. Jadi meskipun ide brilian orang-orang nggak percaya juga. Ini ngapain ya? Dan perlu dipahami bahwa di angkatan darat, angkatan laut mereka kan sebagai angkatan yang sudah lama ya. Pesawat kan baru-baru aja tuh. Jadi dari sisi politik nggak punya kekuatan nih teman-teman angkatan udara nih. Hanya kemudian kalau tadi konsep disrupsi ya, ngapain kita harus buy in ke ide itu, toh juga suksesnya masih 0 gitu. Toh nggak ngasilin hasil yang lebih baik juga, mana buktinya? Itu yang ditanyakan terus oleh dua angkatan ini loh. Angkatan udara itu bisa apa sih gitu. Jadi ini larinya ke sana. Inovasi tapi juga belum ada suksesnya, jadi sulit diterima. Betul. Tapi pada akhirnya titik balik kesuksesan teknologi ini di mana ya Pak kira-kira? Kalau ukurnya gitu. Ya, emang kalau dari sisi hit rate ya. Jadi ini kemudian ada satu titik di mana di seorang engineer dan kebetulan dia ternyata pernah tinggal di Indonesia zaman penjajahan Belanda. Dia orang Belanda. Dia punya inovasi namanya lupa namanya istilahnya, tapi kayak teropong gitu untuk melihat ke bawah kemudian kalkulasi kalau targetnya di sana saya harus drop di mana. Dari sisi bom itu ya. Nah dibuatlah teknologi itu kemudian dibuat mass produce ya di pesawat. Nah itu menjadi titik akurasi lebih baik ya. Tapi bukan berarti sempurna. Gitu. Nah ini memberikan satu harapan lah bagi teman-teman di angkatan udara. Oke, kita bisa nih, kita pasang di pesawat, kita jalan, kita punya patokan untuk ya mengedrop bom. But that's not always a success gitu. Ini masih tanda tanya besar juga. Ini gimana bisa tepat gitu. Nah, itu. Untuk tantangannya sendiri kira-kira apa sih Pak? Soalnya dari sisi doktrin mungkin perbedaan itu deh. Dulu yang melihat cara ngebom tuh mempunyai skala besar dan menghancurkan destruktif total gitu. Balik ke yang sangat presisi dengan titik-titik krusial seperti mungkin supply chain ya Pak, dan tempat depot pengisian ulang senjata gitu-gitu. Dan mungkin juga ada nggak hambatan terkait technical challenge awal pemakaian dari teknologi itu gitu. Ini gini, mungkin kalau kita runut tadi ya perkembangan dari ide bombing tadi, itu pun pecah juga di dalamnya. Jadi ada yang punya paham bahwa
bombing itu di tadi ya critical point atau choking point istilahnya, titik cekek gitu ya. Kalau kita tadi sasar pabrik gitu kan, atau industri besi baja mereka, maka akan lumpuh kemudian perang selesai ya. Itu paham pertama, choking point. Ada paham yang lain adalah kita bom itu udah pokoknya bomnya asal aja. Jadi kalau terbang itu mau kemana pokoknya asal ngebom gitu. Itu namanya moral bombing. Jadi yang disasar adalah dia nggak ada target spesifik, tapi tujuannya untuk menteror gitu. Iya, neror. Mau terbang terus bom asal gitu. Nah, ini dua paham yang ya sama sekali berbeda di dalam angkatan udara sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat inovasi pun kemudian ya mindset itu beda-beda juga di dalam itu gitu. Ya. Nah, tadi si Heywood Hansel kemudian agak terkaget-kaget gitu. Ini kok ada paham yang kayak gini nih ya, ini gimana logikanya bisa menang perang kok asal bom gitu. Nah, ini yang kemudian di awal. Kalau dari kembali ke teknisnya ya, memang berangkatnya dari yang teropong itu gitu ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks produksi kecil, ini mungkin nyambung ke supply chain ya, atau operation management, mungkin kita bisa buat produk yang bagus, tapi begitu di scale up bikin kan 1.000 pesawat ya dengan alat semacam itu, defeknya akan makin besar. Jadi meskipun dari sisi lab ya, tadi ada saintis dari Netherlands tadi yang kemudian bikin periskop tadi, ada alat itu bisa jalan di mungkin skala kecil, jadi buat industri banyak yang nggak jalan itu. Jadi meskipun ya banyak itu tetap nggak, akhirnya sukses masih rendah juga. Gitu. Errornya masih tinggi ya. Dan itu sebelum ada sekarang kayak radar dan sebagainya, itu era-era masih sebelum itu gitu. Gitu. Tantangannya jadi banyak banget ya kalau kayak gitu ya Pak berarti. Tapi ini benar-benar jadi titik balik perubahan cara perang itu sendiri ya Pak. Dan saya baca juga Israel menggunakan taktik ini dalam perang 6 hari melawan Timur Tengah, yaitu menggunakan taktik siap serang duluan ke markas mereka, dan ini memang benar-benar ampuh pada saat itu. Mungkin pasukan dari Yordania, Suriah dan Palestina itu ratusan ribu, dan pasukan dari Israel mungkin sampai ribuan doang, tapi mereka bisa mendominasi perang dan memenangkan perang. Ini mungkin jadi titik balik kenapa strategi itu begitu penting ya Pak, terutama di bidang penerbangan. Ya sekali lagi ini masih ada pros and cons ya. Maksudnya ada paham yang itu moral bombing ya, kalau kita agak kembali ke sejarah, di masa itu kan perang dunia Jerman ya kan ada namanya serangan The Blitz, serangan kilat gitu loh, set gitu kan. Itu pokoknya bom semuanya, nanti pulang ya, bom lagi pulang. Awalnya dikira kalau kita bisa menggempur moral mereka akan menyerah. Tapi yang terjadi enggak juga. Jadi mereka tetap malah makin berani gitu loh, makin dari sisi sosial tuh makin kuat ya. Mau bom berapa kali mereka tetap bertahan. Jadi enggak menyerah juga. Jadi teori itu juga tidak ada backup suksesnya juga dari sisi. Jadi moral bombing teorinya kita paksa mereka menyerah, tapi justru secara orang itu makin solid tuh gitu. Meskipun tahu nanti akan jatuh bom ya, mereka sosialnya kuat. Dan ini mungkin optimisme hal seperti itu yang kemudian tidak diperhitungkan ya ketika main yang moral bombing tadi gitu. Tapi pada intinya ini mengubah paradigma perang sekarang gitu ya Pak. Ya Angkatan Udara. Sangat menarik Pak. Tapi cukup jauh implementasinya dari kita yang praktik bisnis Pak gitu. Enggak juga loh. Kalau kita lihat, ambillah gini, kalau Anda tuh punya ide baru ya, ide baru yang itu di luar kebiasaan, pasti Anda akan dianggap aneh. Itu terjadi di sini. Ya, orang-orang aneh itu orang-orang agak invalid gitu ya dikatakan. Kedua adalah dari sisi organisasi. Jadi Anda nggak bisa inovasi kalau di organisasi yang lama. Jadi ini kasih contoh menarik. Jadi dia markas angkatan udara itu sama sekali berbeda bentuknya, arsitekturnya dengan angkatan darat, angkatan laut. Dan itu menunjukkan bahwa kalau kita mau inovasi, dengan kita perlu struktur baru nih, nggak bisa menggunakan struktur lama. Jadi ide tadi kalau dipasang di strukturnya angkatan darat ya nggak jalan juga. Mereka perlu ada otonomi ya, ide sendiri, kemudian supaya bisa mengelola ya, kemudian ide dikembangkan ya, ada cukup waktu dan sumber daya gitu. Ini nyambung juga dengan tadi diskusi tentang disruptive innovation. Itu nggak bisa terjadi di dalam struktur organisasi yang sama. Kita harus lepas itu keluar gitu. Nah, ini terjadi di angkatan udara. Muncul angkatan udara, baru bisa dikembangkan bom itu. Gitu.
mengingat bom ini dilakukan secara presisi dan mungkin dalam skala yang besar Pak, juga berhasil mengakhiri Perang Dunia Kedua ya Pak ya, dan menjatuhkan bom Nagasaki Hiroshima termasuk dalam strategi ini gitu, dan membunuh 200.000 orang. Dari sisi etik gimana nih Pak kira-kira? Ya ini agak susah ya. Tentu gini, kalau kita lihat cerita ini adalah korban ya sudah terjadi ya dengan segala ininya. Tapi aspek yang lain adalah ya ini saya pikir inovasi dipakai di derajat yang ekstrim gitu ya. Kalau kita bicara inovasi bisnis kan oke untuk ya apa manfaatnya dan seterusnya. Coba kita tarik ekstrim lagi, memang militer itu adalah sumber inovasi juga gitu. Ekstrim titik ekstrimnya, dan itu saya pikir menjadi menarik. Kita bisa belajar bahwa ternyata beberapa konsep di bisnis juga sebetulnya apply juga loh di militer, atau sebenarnya kita bisa belajar dari militer untuk aplikasikan itu dalam bisnis gitu. Gitu. Dan sedikit nambahkan tadi kalau Hiroshima Nagasaki sebetulnya yang bikin menang tidak hanya itu gitu. Jadi setelah itu pun ada bom-bom lain dijalankan ya, dan itu kemudian yang kita tahu cuma 2 itu karena nuklir ya, dan bom atom gitu ya, tampak besar, tapi sebenarnya bombingnya tetap masih ada yang itu berkontribusi memenangkan perang dunia bagi Amerika. Itu sih. Kira-kira Pak, pelajaran dan pesan apa sih yang bisa kita ambil dari buku ini gitu, terkait dengan mungkin tadi strategi udah Bapak sebutkan, seperti kita harus mendobrak cara lama dan juga beberapa hal, dan juga terkait dengan etika gitu. Kira-kira kesimpulan apa nih Pak, pesan yang bisa ditarik dari buku ini? Mungkin yang pertama adalah kalau Anda punya ide gila, Anda perlu ketemu dengan orang-orang gila. Gitu. Anda nggak bisa diskusi ide gila dengan orang normal gitu ya. Jadi itu penting untuk punya circle ya orang-orang gila. Dalam arti ini ya ide inovasi ya gitu kan. Jadi itu saya yang belajar sih. Jadi kalau Anda punya dia bahkan kayak semacam cult ya, kayak satu sekte bom gitu kan. Anda punya artinya organisasi penting ya, Anda punya itu. Kedua adalah inovasi itu memang jalan orang gila juga. Karena tadi sukses rate-nya sangat rendah tuh. Kok ya masih mau gitu loh. Ya, jadi kalau Steve Jobs bilang is for the crazy one, emang bener. Karena orang gila aja yang mau tetap jalan meskipun tahu sukses rate-nya itu rendah. Jadi kalau Anda memang punya inovasi ya, bersiaplah menjalani hal-hal yang impossible tadi. Impossible. Gitu. Dan Anda siap untuk dicap orang gila. Ya. Nah ini menurut saya satu hal yang terjadi juga di ranah bisnis ya gitu. Mungkin 2 itu kalau saya lihat. Dan juga ini ya tadi poinnya mungkin balancing innovation sama ethics juga nih yang ethics ya. Ethics another point. Gimana ya? Ya ini kalau perangnya sendiri tentu ya. Saya jadi ingat si Haywood Hansel, dia itu kan sebenarnya punya tujuan mulia, ethics ya. Dan nanti kalau bisa perang itu lah perang ya, tapi yang mati kalau bisa sangat kita sedikit ya. Tapi itu tuh nggak bisa jalan gitu loh. Meskipun dia punya ya perang itu memang kita nggak suka ya, tapi dengan kalaupun harus perang kita pengen casualties minimal. Tapi itu pun saya tantangannya ya praktiknya susah gitu untuk memenangkan ya. Nah ini yang jadi nah agak nyebrang juga. Jadi sampai itu kan dia tuh punya kepercayaan itu namanya choking point tadi ya. Sampai dia tuh kok nggak menang-menang sih gitu, gagal terus gitu ya. Terus yang bikin menang apa di Jepang? Bukan itu ternyata. Jadi ada satu chapter namanya gini, dia harus menyerah pada setan. Jadi kalau kamu mau menggadaikan kepercayaanmu gitu kan, kamu akan aku beri kemenangan. Kepercayaan apa adalah alih-alih menggunakan titik itu ya, choking point strategi, dia menggunakan bom napalm. Napalm itu api gitu ya. Jadi ketika di drop bom itu akan membakar area, dan Jepang itu kan banyak rumah itu dari kayu gitu kan. Jadi dan ini sangat berseberangan dengan paham si Hansel bahwa kita harus bom itu presisi gitu. Dia switch dengan itu, menang dia. Jadi ini juga pertaruhan kepercayaan gitu. Kadang kita punya idealisme tertentu tapi realitanya itu nggak sinkron nih gitu. Mau menang atau enggak gitu.
rela nggak untuk giving up tadi kill your darling tadi ya, mau nggak gitu. Ya, nah ini ketika dia switching ya dia harus merelakan itu ya menang juga gitu. Ya, gitu. Oke, menarik. Pertanyaan terakhir nih Pak Rocky. Kira-kira kekurangan dari buku ini atau ada sesuatu aspek yang kurang menjelaskan bagaimana inovasi dari teknologi itu berdampak terhadap strategi itu sendiri? Kira-kira ada nggak sisi yang belum terjelaskan oleh buku ini? Oke. Malcolm Gladwell memang dia sangat piawai ya dalam menjelaskan, ini buku sejarah dia, dan saya pikir dia he's doing a good job gitu ya, terrific job dalam menjelaskan ini. Mungkin lebih saya nggak mengkritik ya, tapi dari sisi takeaways untuk di ranah di luar perang memang itu kita perlu interpretasi sendiri gitu. Dia nggak jelaskan oke ini kemudian dalam sehari-hari atau bisnis seperti apa nggak dijelaskan di sini. Tapi kalau kita cukup aware maka kita bisa nyari oke ini nih titik-titiknya bisa kita tarik ke dunia daily life ya sehari-hari gitu. Nah mungkin itu. Oke, mungkin untuk buku ini cukup ya Mbak Filza. Udah pemaparan yang sangat komprehensif dari Pak Rocky juga. Jadi diskusi yang seru banget juga nih, karena kalau saya sendiri jujur baru baca reviewnya kalau Bomber Mafia. Jadi menari nih Pak buat baca juga. Teman-teman yang mau baca jangan lupa baca The Bomber Mafia by Malcolm Gladwell.